Shalom saudara dan saudari dan selamat datang. Hari ini kita akan membahas ajaran penting dari kitab Amsal yang menantang kita untuk memandang apa arti menjadi benar dan jahat. Ketika kita membaca istilah ini dalam Amsal, kita seringkali berpikir itu hanya tentang moralitas baik dan buruk. Tapi sebenarnya Alkitab memberikan makna yang lebih dalam. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk benar, shedek, kebenaran, dan mishpat, keadilan, memiliki aspek sosial yang sangat kuat. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 20 sampai ayat 22. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelala yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Menjadi benar. Bruce Waltke, seorang ahli Alkitab, menjelaskan bahwa orang yang benar adalah mereka yang bersedia mengorbankan diri demi kebaikan komunitas. Sebaliknya, orang jahat lebih fokus pada keuntungan diri mereka, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Inilah yang dimaksud Amsal ketika membedakan orang benar dan jahat. Mari kita pikirkan ini. Orang yang benar berkata, "Banyak yang saya miliki sebenarnya milik orang-orang di sekitar saya. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan Dia menginginkan saya untuk mengasihi sesama." Sementara itu orang jahat berkata, "Saya bisa melakukan apa saja dengan harta saya." Jika kita membaca Amsal dengan pemahaman lebih dalam tentang apa arti menjadi benar, sedek dan mishpat, kita akan menyadari bahwa ini bukan hanya soal moralitas pribadi. Ini tentang komitmen untuk keadilan dan mengasihi sesama sebagaimana Tuhan menginginkannya. Perspektif ini juga mengingatkan kita pada Yesus yang datang seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita membaca Amsal dengan pemikiran ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi benar untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mengorbankan diri demi kebaikan orang lain dan membantu membangun komunitas yang lebih baik. Jadi, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari, bagaimana kalian mengorbankan waktu, uang, atau tenaga untuk kebaikan orang-orang di sekitar kalian? Apakah kalian mengorbankan diri untuk kebaikan komunitas? Ini adalah pertanyaan yang sulit, tapi hal ini mengajak kita untuk menjalani panggilan Amsal untuk menjadi benar. Bukan hanya menurut pandangan kita sendiri, tetapi menurut pandangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami menyadari bahwa semua yang kami miliki, termasuk kemampuan dan kesempatan untuk mencari nafkah, berasal dari-Mu. Tolong bantu kami untuk melihat waktu, uang, dan hubungan kami sebagai berkat yang Engkau berikan untuk kebaikan orang lain di sekitar kami. Ini mungkin sulit, karena budaya kami sering membuat kami berpikir bahwa kami tidak punya apa-apa dan tidak berhutang pada siapapun. Tolong bantu kami untuk menolak pemikiran tersebut dan menerima panggilan untuk mengasihi dan melayani orang lain. Amin.